Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, masih bertemu dengan Bu Mami. Kali ini kita akan melanjutkan materi tema 2, subtema 2, pembelajaran ke-6. Mari kita mulai ya anak-anak. Kita telah mempelajari berbagai bentuk kerjasama dalam kehidupan. Salah satunya adalah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Para pejuang dan bangsa Indonesia bekerja sama bersatu dalam melawan sekutu untuk mempertahankan kemerdekaan, serta bekerja sama dalam membuat diplomasi atau perjanjian-perjanjian agar kemerdekaan Indonesia diakui. Nah, selain itu, kerjasama dapat dilakukan juga dalam kehidupan sehari-hari, bisa di sekolah, bisa di rumah, dan di masyarakat. Nah, kali ini kita akan melanjutkan membahas materi tentang pertempuran mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu Bandung Lautan Api. Kita baca teks berikut anak-anak. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nika Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang, sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayakolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI atau Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Nah, anak-anak, berdasarkan bacaan teks Bandung Lautan Api, kita tahu ada peristiwa Bandung Lautan Api, yaitu peristiwa dibakarnya kota Bandung secara besar-besaran oleh rakyat Bandung. Nah, berdasarkan bacaan ini, kalian akan membuat peta pikiran lagi. Nah, menggunakan kata apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, biar kalian lebih paham lagi, kita ingat lagi seperti apa kata tanya itu untuk apa. Kita bahas satu persatu. Kata tanya apa? Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Yang ketiga, kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan tokoh atau seseorang atau perilaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Yang keempat, kata tanya bagaimana. Nah, kata ini digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Yang kelima, kata tanya kapan. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Dan yang terakhir adalah di mana. Nah, kata ini digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi terjadinya suatu peristiwa. Nah, anak-anak, mari kita coba cari peta pikiran menggunakan kata tanya tersebut. Pertama, apa yang dimaksud Bandung Lautan Api? Sekarang menggunakan mengapa. Mengapa rakyat membumi hanguskan atau membakar Bandung? Yang ketiga, siapa saja tokoh yang terlibat dalam peristiwa Bandung Lautan Api? Keempat, bagaimana akhir dari peristiwa Bandung Lautan Api? Kelima, kapan peristiwa Bandung Lautan Api terjadi? Dan di mana peristiwa Bandung Lautan Api terjadi? Nah, berdasarkan pertanyaan menggunakan kata apa tadi, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, berikut jawaban, alternatif jawaban ya yang bisa kita peroleh. Nah, ini yang pertama, apa yang dimaksud Bandung Lautan Api? Nah, jawabannya, Bandung Lautan Api adalah peristiwa di mana rakyat membumi hanguskan atau membakar kota Bandung. Kemudian, mengapa rakyat membakar kota Bandung? Jawabannya, untuk mencegah sekutu dan Nika menggunakan kota Bandung sebagai markas strategi militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia.
Yang ketiga, siapa saja tokoh yang terlibat dalam peristiwa Bandung Lautan Api? Nah, tokoh yang terlibat adalah Muhammad Toha dan Ramdan. Keempat, bagaimana akhir dari peristiwa Bandung Lautan Api? Jawabannya, Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang amunisi. Yang kelima, kapan peristiwa Bandung Lautan Api terjadi? Nah, peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Yang terakhir, di mana peristiwa Bandung Lautan Api terjadi? Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi di kota Bandung. Nah, anak-anak, itu merupakan peta pikiran yang kita peroleh dari bacaan Bandung Lautan Api. Nah, kita membuat peta pikiran ini untuk mempermudah mencari informasi penting dari setiap bacaan yang kita baca. Nah, anak-anak, dari perjuangan-perjuangan mempertahankan kemerdekaan berdasarkan pertempuran-pertempuran, nah para pejuang tersebut bekerja sama. Nah, meskipun sedang mengalami banyak rintangan dalam memperjuangkan kemerdekaan, mereka tidak menyerah. Mereka tetap berusaha sekuat tenaga, bekerja keras lagi, mengeluarkan segenap kemampuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, sikap pantang menyerah ini yang diteladani dari pahlawan patut kita contoh, patut kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih pantang menyerah itu? Pantang menyerah adalah sikap yang tidak mudah putus asa dan tetap berusaha sekuat tenaga walaupun berkali-kali mengalami kegagalan. Jadi sikapnya itu tetap selalu semangat untuk terus berusaha ya. Jadi sikap pantang menyerah ini patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa sih sikap pantang menyerah itu? Nah, berikut adalah contoh sikap pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kamu sebagai pelajar. Nah, kamu itu harus giat belajar agar mendapatkan nilai yang baik. Nah, cita-cita kalian juga tercapai. Kedua, meminta bantuan kepada teman, guru, atau orang tua jika kesulitan menghadapi pelajaran. Yang ketiga, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang keempat, memperbaiki diri jika kita memiliki kekurangan, tidak minder ya, tidak malu gitu. Kemudian yang kelima, menerima saran dari orang lain dengan hati terbuka. Jadi kalau kita diberi saran oleh orang lain, kita jangan tersinggung. Karena orang yang memberi saran kepada kita itu menginginkan kita berubah untuk menjadi lebih baik. Jadi terimalah saran-saran tersebut asalkan sarannya itu membawa kebaikan. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Tema 2, subtema 2, pembelajaran ke-6. Banyak ilmu yang kita peroleh hari ini. Kita tahu bagaimana kerjasama dari pejuang-pejuang mempertahankan kemerdekaan, serta memupuk rasa persatuan, serta pantang menyerah dalam setiap usaha yang dilakukan. Nah, anak-anak, terima kasih buat semua yang sudah mengikuti pembelajaran ini. Yang belum subscribe, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan pembelajaran selanjutnya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.